Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. 7 turnamen terakhir yang diikuti Magnus Carlsen selalu keluar menjadi juaranya kawan. Mulai tahun 2023, seri terakhir dari rangkaian Champion Chess Tour kawan, dia menjadi juara dan sekaligus juara umum dari Champion Chess Tour 2023. Kemudian memenangkan kejuaraan dunia Rapid dan Blitz. Kemudian seri pertama Champion Chess Tour 2024 kawan dengan Chess Apple Master-nya, Magnus Carlsen memenangkan seri pertama itu. Turnamen Catur 960 pun juga dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Dan berikutnya ada turnamen yang ada di Jerman, turnamen klasik, Grenke Chess Classic. 1 bulan yang lalu kawan juga kita ulas game-gamenya. Magnus Carlsen menjadi juara dan yang terakhir kemarin Magnus Carlsen memenangkan seri pertama Grand Chess Tour Super Pet Rapid dan Blitz Polandia walaupun dia sebagai pemain wildcard. Nah, Magnus Carlsen mempunyai kesempatan untuk mendapatkan trofi ke-8 nanti malam kawan saat menghadapi Alireza Firoza di Grand Final di seri kedua Champion Chess Tour 2024 Chess.com Classic. Magnus sebelumnya mengalahkan Vincent Keymer kawan di partai final, sedangkan Alireza Firoza berjuang lewat bracket bawah. Alireza Firoza turun ke bracket bawah setelah kalah oleh Jan-Christophe Ruda di babak pertama quarter final kawan. Kemudian Alireza Firoza berhasil mengalahkan Alexei Sarana, mengalahkan Denis Lazarevic kawan, dan kemudian juga mengalahkan kembali Jan-Christophe Ruda balas dendam kawan dan mengalahkan Vincent Keymer. Kemudian Alireza ini naik ke grand final kawan menghadapi Magnus Carlsen lagi seperti seri pertama kawan. Seperti seri pertama. Apakah Alireza mampu membalas kekalahannya di seri pertama Chess Apple Master? Kita tunggu nanti malam. Ini hasil di divisi 1 kawan, kita hadapi grand final kembali Magnus berhadapan dengan Alireza Firoza. Sedangkan untuk divisi 2-nya kawan, jagoan kalian Dani Dubov gagal melaju ke babak berikutnya di bracket bawah kawan. Dani Dubov dikalahkan oleh Wesley So. Wesley So lah yang akan menantang Maxime Lagrave di partai grand final divisi 2. Dan untuk game yang akan kita ulas adalah permainan Dani Dubov. 2 game langsung kita ulas kawan, cuma game ini saya skip di langkah ke-15 pada game pertama dalam ide permainan Italia oleh Wesley So yang pegang putih. Setelah pion G3, Dubov melangkah menteri F6 kawan. Kontrol waktu mereka di langkah ke-16 ini tidak jauh berbeda, coba lihat kawan, hanya sekitar 3 detik saja. Tadi sempat unggul juga di langkah ini kawan, Dubov unggul 30 detik. Nah, setelah pion G3, berpikir kurang lebih tadi sekitar 26 detikan kawan atau 27 detikan, menteri mundur ke peta F6. Wesley So pion F4, pion E pukul pion F4, benteng F1, menteri G5, benteng ambil pion F4. Dan di langkah berikutnya inilah Dubov melakukan 3 kali langkah yang tidak presisi kawan. 3 kali. Menurut engine, di sini kawan, kuda langsung ke peta E5, langkah terkuatnya kawan. Ini untuk mencegah ancaman dari kuda terhadap pionnya. Tapi dengan gajah ke peta H3, tentu memberikan kesempatan di sini Wesley So menyerang pion. Kalau kalian tinggalkan pion ini kawan, kalian geser benteng, tentu pion yang di sini jatuh. Kalau dengan pion B6 untuk proteksi pion ini kawan, maka ada benteng ini bisa digeser ke peta F2 kawan. Menurut engine juga bagus dan persiapan juga memberikan tempat bagi kuda untuk manuver-manuver buka diagonal terang kawan. Tapi dengan kuda E5 langsung, kuda caplok pion C7, Dubov kehilangan 1 pion di langkah ke-21, disusul gajah G4, pion B6. Terkuat menurut engine, tapi dengan gajah G4, menteri F1, menteri H5 kawan. Awas di sini ada ancaman pada pion. Langsung dihentikan dengan gajah D1. Gajah pukul gajah. Ambil balik oleh menteri menantang pertukaran. Untuk dukungan juga pertarungan petak pusat nanti kawan. Menteri mundur ke petak G6. Kembali membuat langkah yang tidak presisi. Malah Stockfish menyarankan kuda ini bergerak ke petak G4 kawan. Ini saran dari Stockfish, korban kuda. Malah tidak logis. Menteri G6 pilihan Dubov. Pion D4 sekarang. Kuda mundur ke D7. Menteri naik ke petak F3. Disusul bentengnya. Triple kawan nanti serangan di lajur F. Kuda B6 terlebih dahulu menekan pion. Benteng G4. Menteri H5. Baru kuda aktif kawan. Kuda bergerak ke E6 ancam benteng. Kalau pion ambil kuda, benteng di belakang jatuh. Pion F5 saling ancam benteng kawan.
Di sini ada benteng F1 terlebih dahulu dari Wesley So. Silakan ambil bentengku, nanti bentengmu juga jatuh. Bagaimana jika tadi langsung ambil benteng disusul skak? Ya, lajur gini masih cukup kuat kawan. Tentu di sini kalian bisa ambil benteng menggunakan menteri bisa, menggunakan pion bisa, tapi putih masih tetap unggul. Aktifkan saja benteng satunya bergerak ke F1 meninggalkan pion kawan. Kemudian ada benteng mundur ke A8, backup benteng di belakang. Pion pukul pion F5 dipilih oleh Wesley So. Wesley So unggul 2 pion di langkah ke-30. Benteng naik ke petak F7. Ada pion B3, jaga pion saudaranya di petak 4, kuda D5 dan kuda F4. Menantang pertukaran kuda, simplifikasi, temponya ancam menteri. Mau tidak mau kawan, ambil balik dengan benteng. Perkuat posisi pionnya, persiapan pion G. Maju terus kawan. Menteri G5, pion F6, benteng G8. Pion pukul pion skak, ambil balik menggunakan pion F untuk menghindari pertukaran. Raja bergeser, di sini ada benteng G6, benteng F5, serang menteri, pion terancam. Menteri D2 masih cukup aman pertahanan putih kawan. Pion-pionnya pun cukup aman di baris ketiga ini. Benteng ambil pion A5. Pion-pion Dupop dipreteli oleh Wesley So kawan. Wesley So unggul 3 pion. Dan semua pion hitam ini lemah. Benteng E6. Siap menusuk ke baris kedua. Ada benteng kembali ke F5. Benteng E2 melakukan serangan. Menteri H5 jaga pion kawan dan rebut pion di sini, mungkin nanti blokade dengan benteng diagonal ini. Menteri naik ke petak E3, mungkin persiapan di diagonal terang kawan. Ancam dengan benteng. Menteri mundur ke D2. Benteng naik lagi, coba rebut pion, awas ancaman serius kawan. Raja naik. Benteng ambil pion, korban kawan, nanti gantinya benteng di sini. Dupop tersisa 2 pion. Pion-pionnya dipreteli, apalagi pion ini pion lemah. Ambil balik. Menteri ambil benteng E2. Dupop menyerah di langkah ke-44. Luar biasa Wesley So. Tak ada ampun, dipreteli pion-pionnya Daniel Dupop. Lanjut ke game berikutnya kawan. Game kedua gantian Dupop pegang putih, mengawali dengan pion E4. Pion E5. Gajah C4, pembukaan gajah. Kuda F6. Kuda C3. Nah, hitam di sini banyak opsi. Langkah yang umum kan, kuda keluar ke C6, gajah keluar kawan. Atau jika kalian ambil pion E4 ini juga boleh, ada yang memainkannya. Yang banyak, menteri ini akan keluar kawan ke petak H5. Tapi jika kuda pukul kuda, jawaban hitam tentu pion D5. Jika gajah ini diluncurkan terlebih dahulu, ambil pion F7, ambil balik oleh raja, kuda pukul kuda, pion D5. Yang banyak kan di sini tadi kawan, menteri keluar. Nah, di sini kuda mundur ke D6, jaga pion. Pion E jatuh skak, blokade oleh menteri. Menteri pukul, ambil balik oleh gajah. Jangan menggunakan pion G. Terbuka diagonal gelap kalian. Blokade dengan gajah, benteng jatuh, blokade dengan menteri. Inilah pilihan terbaiknya. Sikat saja kuda, sikat saja menteri. Pilihan terbaiknya. Setelah menteri pukul menteri skak, ambil balik oleh gajah. Kalian lanjutkan kuda pukul kuda E4 kawan. Oke, gajah C5, pilihan dari Wesley So. Kemudian kuda F3. Kuda C6, jaga pion. Pion D3, pion A6. Yang biasanya juga diikuti dengan pion D6 kawan. Nanti ada gajah ke G5, disusul dengan kuda ke petak D5. Ada pion H6, pertukaran biasa terjadi di petak F6. Selepas diambil balik oleh menteri, kuda ke pusat. Setelah menteri mundur, baru memainkan pion C3, pion A6. Itu jalur utamanya. Pion A6 terlebih dahulu dari Wesley So. Pion A4 atau tetap gajah G5, salah satu opsi juga. Wesley So, maksudnya Daniel Dupop memilih dengan pion A4 terlebih dahulu, baru pion D6, pion H3. Bisa melakukan hal yang sama untuk kontrol petak G kawan masing-masing, agar tidak ada gangguan dari gajah. Wesley So memilih amankan raja rokade. Gajah G5, pion H6, gajah H4, kuda D4 menantang pertukaran. Terima saja pilihan terkuatnya. Memilih dengan kuda ke D5 untuk menekan petak F6. Langkah bagus juga dari Daniel Dupop, tapi tidak kuat kawan. Pion G5.
Nah, di sini mestinya gajah ini mundur, atau kuda pukul kuda D4, atau kuda pukul kuda F6. 3 langkah normal. Dupop tidak normal. Melangkah menteri D2. Harapannya, pion ambil gajah, dia mendapatkan pion H6 dan menusuk jantung pertahanan langsung. Kuda dalam tekanan nanti dengan kuda atau menteri kawan. Kalau kuda pukul kuda, kuda satunya lompat ke petak G5, ancaman skakmat nanti petak H7. Wesley Slow berani untuk ambil gajah kawan. Menteri ambil pion H6, menekan kuda ke H7, pertahanan terbaik dari Wesley Slow. Kalau kuda pukul kuda D5, ada kuda satunya kawan. Ancaman skakmat, kalian harus menghentikan itu dengan pengorbanan menteri. Cara bertahan ciamik dari Wesley Slow, satu-satunya langkah bertahan kawan, kuda H7, menghentikan kuda G5, menghindari kuda di pusat ini. Nah, Disney, kuda mundur ke E3, jaga petak C2, salah satu opsi kawan, atau raja bergeser ke F1. Dupop tidak normal lagi, bermain dengan pion C3. Biarkan kuda ke C2 skak, kehilangan benteng Disney dari Dupop dan tidak langsung diambil. Dupop tidak normal kawan. Bermain dengan pion G4. Harapannya diambil menggunakan en passant, lajur G terbuka. Wesley Slow dengan pion C6. Kuda mundur, langkah normal. Dupop tidak normal, pion G5. Korban lagi kawan, tentu diambil. Dan langkah normal, gajah ambil pion D5. Dupop tidak normal. Benteng G1, tidak ambil kuda, tidak menghindari ancaman kawan. Raja H8. Jangan ambil gajah, jangan ragus, karena ada pion G6 kawan. 4 langkah berikutnya skakmat tak terhentikan. Itulah ide Dupop dengan langkah-langkah yang tak normalnya, dorong pion terus. Raja bergeser ke H8 kawan. Kuda caplok pion H4, lanjut Dupop. Tetap korbankan perwira. Gajah di C4, idenya sama. Jika pion ambil gajah, ya wassalam hitam. Wesley Slow tidak rakus. Sekarang waktunya untuk keluar menyerang. Menyerang petak F2, menyerang pion B2 kawan. Pion B3, jawaban terbaiknya dorong pion langsung ke B4, serang gajah. Gajah ambil pion F2, ancam benteng, ancam kuda juga. Dupop santai, bermain dengan pion D4. Ada apa kawan? Di sini Wesley Slow memilih gajah sikat kuda. Kalau memilih ambil benteng, apa yang menjadi masalah? Pion G6 kawan. Masalahnya di situ. Ancaman skakmat. 9 langkah skakmat tak terhentikan. Memang cukup panjang, tak perlu saya tunjukkan. Hitung-hitungan engine 9 langkah berikutnya skakmat kawan. Tentu kalau diambil menggunakan pion, kuda beraksi. Mundur saja ke langkah aslinya. Di sini Wesley Slow memilih ambil kuda agar tidak ada sokongan kawan. Berikutnya gajah ambil pion D5, lanjut Dupop. Di sini ada pion E pukul pion D4. Dupop masih belum ambil gajah kawan. Dia dorong pion maju ke G6, ancaman skakmat diterima, ambil balik oleh menteri. Ancaman skakmat 1 langkah, benteng tidak lagi bisa bergeser ke lajur G. Ada gajah, itulah maksud Daniel Dupop. Korban, menyerang terus. Masalahnya apa kawan? Berapa perwira yang sudah hilang dari Daniel Dupop? Admin tidak mau hitung saja sendiri. Apa yang menjadi miskalkulasi Daniel Dupop? Ini kawan. Sekarang posisi putih juga dalam posisi terancam skakmat, 8 langkah skakmat kawan. Ini jawaban dari Wesley Slow kawan. Langkah terkuatnya, kunci kemenangannya di City. Buka akses menteri, bermain di lajur F dengan gajah dengan benteng dukungannya kawan. Tim punya skak. Tidak lagi punya kesempatan skakmat 1 langkah. Memilih ambil. Mundur ke D1 pun Disney, salah satu opsi untuk mencegah skakmat, blokade dukungan kawan. Dupop memilih ambil pion. Ada benteng F3 skak. Raja bergerak naik ke peta C4. Kalau mundur ke peta D2 ini, ya tentu ada gajah bisa bermain, ataupun dengan langkah menteri ke peta E3, ini lebih cepat juga skakmat kawan. Dupop lebih memilih main ke peta C4.
Ada menteri C7 skak. Raja bergeser ke D4 skak mat 1 langkah. Dubop memang tidak normal, kawan. Seperti kalian. Asal korban-korban saja. Nggak tahu admin kenapa di game kedua ini mainnya seperti itu, kawan. Padahal game pertama, ya tadi tahap pembukanya bagus. Game pertama. Cuma 3 kali berturut-turut langkah kesalahan sehingga pion-pionnya dipreteli oleh Wesley So. Game kedua malah lebih parah. Oke, semoga permainan dari Dani Dubop tadi menghibur kalian. Benar-benar menghibur, kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.